Oke, kalau sudah siap, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk memulai jalan salib virtual kita hari ini. Dengan sikap berdoa yang baik, sikap sempurna, kita akan mengawali jalan salib kita dengan bernyanyi bersama. Mari kita buka puji syukur kita nomor 480. Puji syukur nomor 480. Mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak, Ibu, Guru, Suster yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita juga berkumpul dalam ruang virtual ini untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini kami kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang kau curahkan ke dalam hati kami, membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama di Kau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami ini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat
Pilatus akhirnya menjatuhkan Yesus hukuman mati. Teman-teman terkasih, dituduh berbuat salah dan dihukum adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi dituduh melakukan kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Menuduh seseorang melakukan berbuat tidak adil. Pernahkah kita berbuat tidak adil sehingga teman atau orang lain dihukum? Pernahkah kita menuduh teman melakukan kejahatan karena ia lemah, kecil, difabel, dan miskin? Marilah kita berdoa. Bapa, anugerahkanlah kepada kami rahmat untuk tidak menghukum, cinta tetapi menghidupkan dan mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami sepanjang perjalanan salib-Mu. Kami mencintai-Mu ya Yesus. Engkau kami cintai melebihi segalanya. Kami menyesal dengan sepenuh hati karena kami telah menyakiti-Mu. Janganlah pernah biarkan kami terpisah dari-Mu. Izinkanlah kami untuk boleh mencintai-Mu selalu dan berbuatlah atas diri kami seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab salib-salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia dipaksa untuk membawa salib yang berat melewati kerumunan orang yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Teman-teman terkasih, terkadang sangat sulit untuk taat dan setia melakukan tugas, apalagi Tuhan yang tidak menyenangkan. Kalau bisa kita akan menghindarinya, Yesus telah memberikan contoh. Ia bersedia memanggul sendiri salibnya. Mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan setia dan taat melaksanakan tugas panggilan kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat, meskipun membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Marilah berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menerima salib dalam kehidupan kami. Apapun bentuk penderitaan, kesepian, kehilangan, dan kegagalan, berilah kami rahmat untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau sedang memberikan salib-salib itu yang kemudian akan memberikan kekuatan hidup yang baru. Amin. Kasihanilah kami
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Dosa ini. Kayu salib tiap panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Yesus semakin jauh meninggalkan kota sambil memanggul salib yang berat. Yesus berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilaluinya tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat sehingga membuat banyak darah keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Tuhan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindik kayu salib, tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan, kembali memanggul salibnya. Teman-teman terkasih, pernahkah kalian mengalami sakit yang berat, disakiti atau dikecewakan? Apakah kita sabar menanggungnya atau menolaknya? Badan kita menjadi terluka dan terkadang juga hati kita sampai-sampai kita marah dan menuduh Tuhan tidak adil terhadap kita. Beranikah kita untuk ikhlas menerima penderitaan itu dan bangkit kembali? Yesus telah memberi teladan kepada kita. Bukan hanya salib yang dipanggulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau menyelamatkan orang-orang miskin yang berseru kepadamu dan membangkitkan mereka yang jatuh. Berilah kami semangat bebas lepas dari segala keterikatan kepada apapun juga dan berakar pada kerendahan hati, sehingga kami boleh membantu dan mendukung semua orang yang jatuh dan berbeban berat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasa sakit dan lelah, Tuhan Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena semua murid-Nya lari meninggalkannya. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Teman-teman terkasih, kehadiran seorang ibu pada saat kita merasa sedih dan terluka sangatlah menyenangkan. Ibu dapat memberikan kita merasa nyaman, tenang, dan gembira lewat sentuhan dan kata-katanya.
kita harus bersyukur apabila kita masih memiliki ibu yang senantiasa menyayangi kita. Hendaklah kita bersikap adil kepada ibu dengan tidak ramah, berteriak dan berkata kasar kepada ibu. Marilah kita berdoa. Tolonglah kami ya Allah untuk belajar dari kehidupan Bunda Maria, bagaimana mencintai setiap orang sebagai anak yang terkasih, bagaimana memberikan tanda kehadiran-Mu dan cinta-Mu sendiri yang memberikan dukungan dan kepedulian kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, Allah, kasihanilah kami yang orang-orang susah ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia, ikut Yesus, kau teladan hidupku. Hentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Yesus semakin letih dan lelah. Padahal tempat yang ditujunya masih jauh. Kayu salib yang dipanggul sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Teman-teman yang terkasih, semua makhluk sosial kita senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain. Pernahkah kalian ditolong atau menolong seseorang? Bagaimana perasaan kalian saat ditolong atau menolong orang lain? Ada banyak orang yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitasi di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami layak untuk melayani saudara-saudari kami di seluruh penjuru dunia yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan, rohani dan jasmani. Berilah mereka melalui tangan-tangan kami ini rezeki rohani maupun jasmani yang mereka butuhkan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, kasihanilah. kasihanlah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronica melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebab tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Teman-teman terkasih, perbuatan Veronica sangatlah sederhana. Hanya mengusap wajah Yesus, tetapi perbuatannya itu dilandasi belas kasih yang benar. Kita pun dapat membantu orang-orang di sekitar kita, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan kecil. Alaskan dilakukan dengan belas kasih dan ketulusan.
Tuhan Allah pasti berkenan. Marilah berdoa. Bapa, sumber cahaya abadi, tak tak seorang pun pernah melihat wajah-Mu. Meskipun demikian, melalui putra-Mu terkasih, kami melihat-Mu hadir pada saudara kami yang hina dan malam. Berilah kami mata untuk melihat, sehingga kami boleh melihat-Mu pada mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, kasihanilah kasihanlah kami orang orang berdosa berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang terbeban, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Apalagi prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tetapi siapakah yang berjalan dengan tenang menuju tempat penyiksaan dan penghukuman bagi dirinya? Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus dengan tabah dan teguh hati memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Teman-teman terkasih, terkadang kita pernah mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Misalnya kegagalan, kekecewaan, sakit, dan lain-lain. Saat mengalami keadaan seperti itu, kecenderungan kita adalah selalu menolak atau protes dan menganggap Tuhan tidak adil terhadap kita. Marilah kita belajar meneladani Yesus yang tabah dan tegar hati ketika jatuh lagi, untuk bangkit dan percaya lagi. Marilah berdoa. Berilah kami keberanian ya Allah saat kegagalan menekan kami begitu kuat dan kami merasa putus asa. Ulurkanlah tangan-Mu dan bangkitlah kami selalu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, Allah, kasihanilah kasihanlah kami orang berdosa. berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang yang berdiri menonton. Di antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangis dan meratapi Dia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku." Malaikat
tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Teman-teman terkasih, seringlah kali kita melihat teman atau saudara yang kita kenal menderita, seperti sakit, sedih, putus asa, miskin, dan kelaparan. Namun kita sering tidak mau memberikan waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk memikirkan diri kita sendiri saja susah, mana mungkin bisa membantu orang lain. Yesus memberi teladan supaya kita memiliki hati yang penuh belas kasih. Meskipun kita sendiri sedang menderita, tetapi kita harus tetap peduli dan membantu orang lain. Marilah berdoa. Bapa, Engkau menghentikan kami masing-masing anugerah belas kasih dari Kerinduan. dan kehinduan akan keadilan. Bantulah kami menyadari tanggung jawab kami untuk setiap sakit dan derita orang lain, agar seperti Yesus, Kami pun kami pun rela memberikan hidup kami bagi semua orang. Amin. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, Allah, kasihanilah kami orang yang jahat ini. Dalam obat yang sejati ini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus makin melemah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberi kekuatan begitu besar kepada Yesus. Teman-teman terkasih, dalam hidup sehari-hari ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi ketika meraih sesuatu yang berharga bagi kita. Berkali-kali kita harus jatuh dan jatuh lagi. Namun sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita harus tekun dan bekerja keras agar dapat meraih apa yang kita inginkan. Marilah berdoa. Bapa, Engkau menghendaki putramu yang menjadi manusia untuk taat sampai mati, bahkan mati di salib. Semoga melalui teladan kerendahan hatinya dan penderitaannya kami boleh mengambil bagian dalam keberaniannya untuk berjalan gagah mendaki bukit Kalvari kami masing-masing. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Para prajurit mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga dengan jubahnya. Mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagikan menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Teman-teman terkasih, tidak ada seseorang yang ingin dipermalukan di muka umum. Menghina, menfitnah, mencaci maki, memukul, dan sebagainya adalah perbuatan yang tidak adil karena mempermalukan dan merendahkan martabat orang lain. Setiap manusia mempunyai martabat yang sama, sehingga tidak ada seseorang yang boleh direndahkan. Bagaimana sikapku selama ini terhadap teman-teman yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan penyandang disabilitas? Apakah kita berbuat adil dengan menghormati dan menghargai mereka? Marilah berdoa. Ya Allah, berikanlah kami rahmat untuk berani menanggalkan topeng-topeng dari diri kami dan menanggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi jurang permisah antara Engkau dan kami, sehingga kelak kami pun dapat menyenangkan cinta-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu ditanggalkan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Hentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sementara itu, di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok, ada juga orang yang tadinya memujanya. Dengar ejekan dan olokan orang banyak itu, Yesus tidak membalasnya. Bahkan Ia mengampuni mereka. Teman-teman terkasih, terkadang perkataan kita dapat melukai hati orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya kita berhati-hati dalam berkata-kata. Perkataan yang baik dapat membuat hati orang lain menjadi senang dan mau bersahabat dengan kita. Perkataan yang tidak baik mengakibatkan banyak orang yang terluka perasaannya. Apakah selama ini saya selalu berkata-kata dengan kata-kata yang baik kepada sesama? Marilah berdoa. Bapa, sebelum putramu memberi dirinya pada kematian di salib, Ia terlebih dahulu meletakkan tubuhnya di kayu salib. Semoga kenangan salib dan kebangkitannya membantu kami melepaskan diri dari keterikatan pada dosa. Semoga Ia membawa kami lebih dekat padanya dan menjadi layak ambil bagian dalam deritanya.
hingga kelak kami boleh ambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihilah kami kami orang berdosa. berdosa ini. Dari salib kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Peristiwa ke-12. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Yesus mengalami penderitaan yang besar, gantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menuju kira-kira pukul 3 siang, Yesus berserta dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tak berapa lama kemudian Yesus berseru nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mengenang wafatnya Yesus di kayu salib. Dan kita berdoa untuk diri kita masing-masing dan keluarga kita selama masa prapaskah ini dalam pertobatan kita. Kita hening sejenak. Teman-teman terkasih, perasaan kesepian itu tidak menyenangkan. Mungkin kita pernah menentukan ada teman yang selalu bermain sendiri, tidak ada orang yang mau bermain dengannya karena ia adalah anak yang dianggap aneh, lemah, dan miskin. Teman-teman, apakah kita berani untuk berteman dengan orang-orang yang selama ini mungkin dikunci dan sering dibully oleh orang-orang sekitarnya karena orang-orang ini miskin dan lemah? Marilah berdoa. Ya Allah, aku tak mampu menempatkan darahku dan memberikan hidupku untukmu. Namun setidaknya aku ingin mati untuk semua yang tak menenangkanmu. Oleh kesadaranku sendiri untuk dunia dan untuk diriku. Oh salib menebusku, Kau adalah pohon kehidupan yang menyatukan surga dan bumi, dan altar bagi kurban diriku dalam sakrat maut bersama Yesus. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri dekat salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena.
Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam, dan Sabat sudah dekat. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib, agar dapat dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam lamanya, akhirnya tubuh Yesus diturunkan dari salib. Tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Teman-teman terkasih, Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikuti Kristus. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Bapa, saat sendiri di bawah salib, kami ingin menghormati tubuh putramu yang terbaring tak berdaya dalam pelukan ibunya. Semoga kami meneladani Sang Bunda dengan menerima bagian dari salib kehidupannya dan mencoba untuk selalu hidup memancarkan kehadiran, bebas dari dosa dan takut akan kematian. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah sesuai ada orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena keberanian dan cinta Yusuf Arimatea, maka tubuh Yesus dapat dikuburkan secara layak. Teman-teman terkasih, sering kita merasa takut melakukan satu perbuatan baik. Kita takut nanti diejek, sok suci, dan takut dijauhi oleh teman-teman. Apakah selama ini aku sudah berani untuk melayani orang lain dengan hati tulus dan penuh dengan cinta? Ataukah aku masih takut untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada teman-teman yang lemah, kecil, miskin, tertindas? Marilah berdoa. Allah, sumber pengharapan dan kebebasan, seperti butir butir gandum. gandum, Engkaulah hati jatuh mati untuk hidup bagi kami. Saat pengharapan kami gagal, berilah kami keberanian. Saat kami dalam ketidakberdayaan, bawalah kami pada kehidupan baru. Aku mencintaimu ya Yesus, Engkau kucintai melebihi segalanya. Aku menyesal dengan sepenuh hati karena aku telah menyakitimu. Janganlah biarkan aku pernah terpisah daripadamu lagi. Izinkanlah aku untuk boleh mencintaimu selalu dan berbuat atas diriku seturut kehendakmu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Tuhan Yesus dimakamkan masuk alam kematian sampai bangkit mulia. Ibu guru, anak terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan putramu. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti jalan salib putramu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun dan mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, anak-anak yang terkasih, Bapak, kuasa dan Bapa dan Putra. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian jalan salib pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akhiri dengan nyanyian penutup. Mari kita buka puji syukur kita nomor 487. Puji syukur nomor 487. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oke, selamat pagi. Boleh direnggangkan dulu tangannya, bahunya, kepala-kepalanya. Karena kita sudah selesai jalan. Boleh. Angkat tangannya ke atas, ke depan. Baik. Bu Enti, jaringan Bu Enti tidak bagus. Apakah suara Bu Enti tidak terdengar? Sudah. Oke. Sudah.